Iya, Saya Bang. jawab. Oke Bang. Bang. Sudah? Udah mulai teman-teman semuanya. Oke Bang, perihal terkait Sarwenda kan akhirnya mengklarifikasi yang melalui podcast ini semua. Mungkin dari mulai rumah, anak-anak, dari debt collector dia bisa bilang menyangkal. Mungkin dari Abang boleh dijelaskan ke sih Bang. Iya, pertama yang mau saya jelaskan adalah ini bukan respon ya, karena nanti dikatakan kita yang bawa masalah ini ke ranah publik. Ya, pada hari ini adalah kembali lagi mengklarifikasi sesuai permintaan teman-teman untuk pemberitaan yang berimbang karena ada informasi ya, berawal dari podcastnya S dengan Densu kemarin. Nah, jujur saya tidak menyaksikan ya semua, artinya itu hasil podcastnya S dengan Densu apa yang dibahas, meskipun tim tentu sudah membuat catatan-catatan dan transkrip apa yang disampaikan oleh S dalam podcastnya tersebut ya. Jadi ini kembali lagi kepada penilaian masyarakat, apa yang disampaikan oleh S itu logis, masuk akal, sistematis, dapat dibuktikan, atau hanya sekali lagi sekedar omong-omong saja, kan begitu ya. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman bertanya, saya kan punya transkrip tapi kan saya tidak tahu nih apa yang teman-teman ingin saya klarifikasi dari durasi 1 jam lebih podcast kemarin itu, mau bagaimana yang mau diklarifikasi, kan begitu ya. Nah, jadi ketika nanti saya mengklarifikasi untuk membuktikan apa sebenarnya yang terjadi, apakah yang disampaikan itu adalah benar, mungkin saya akan menunjukkan bukti-bukti ya. Kan nggak mungkin kalau misalnya saya menolak, menyanggah suatu pernyataan tanpa bukti, kan akhirnya ini kita debat kusir ya. Sana bilang ada, sini bilang enggak, atau sebaliknya sini bilang ada, sana bilang enggak, tapi sama-sama enggak menunjukkan bukti, kan ini namanya debat kusir kita nih ya. Jadi oleh karena itu nanti kalau misalnya teman-teman bertanya dan saya menjawab pertanyaan tersebut, dan ketika jawaban tersebut saya lampirkan bukti, jika buktinya ada, mohon teman-teman juga dengan bijak untuk menampilkan bukti-bukti tersebut. Kalau misalnya ada yang mau disamarkan, ya disamarkan. Tapi kalau dianggap itu tidak perlu disamarkan, itu kembali keputusannya adalah kepada teman-teman semuanya. Tapi saya mau menyampaikan bahwa hukum di Indonesia itu adalah hukum yang memberikan kebebasan kepada para praktisi hukum atau kuasa hukum atau advokat untuk membuktikan apa yang memang harus dia buktikan dalam suatu peristiwa hukum ya. Jadi ajas kebebasan pembuktian ya. Jadi kalau misalnya kemudian dikatakan itu kepada etika, etika ini kan bicara masalah perilaku ya, karena etika itu kan bukanlah perbuatan melawan hukum, tapi etika itu adalah berkaitan dengan masalah perilaku, tingkah laku ya, etik ya. Jadi pada waktu saya menampilkan bukti-bukti itu, jika bukti-bukti itu adalah bukti-bukti yang menurut saya bukti-bukti yang memang harus dimunculkan, tapi tidak ada niat untuk mempermalukan atau ada niat untuk membawa-bawa seseorang dalam peristiwa hukum itu, saya sudah menyampaikan kata-kata maaf. Jadi lihat jejak digitalnya, saya pasti bilang maaf ya, saya harus tunjukkan ini. Itu etika, itu etik ya. Tapi kalau misalnya itu memang harus ditunjukkan, itu adalah ajas kebebasan pembuktian ya. Jadi dikatakan itu ada ajasnya, itu adalah ajas due process atau fair trial ya. Jadi memang kita boleh saja. Kalau misalnya kemudian dalam pembuktian kemarin itu semua saya samarkan, maka orang akan mengatakan itu bisa bukti apa saja yang dijadikan bukti untuk membela diri, betul ya? Belum tentu ada relevansinya. Nah, satu lagi hal-hal yang berkaitan dengan masalah ajas pembuktian, kebebasan pembuktian itu adalah ajas relevansi. Kecuali bukti yang kita sampaikan itu nggak ada relevansinya. Kita ngomongin
ngomongin misalnya sekolah, yang saya buktikan rumah misalnya, ini kan nggak ada relevansinya. Tapi kemarin itu memang ada relevansinya. Relevansinya di mana? Relevansinya terkait dengan masalah rumah ini biayanya aku dan papaku gitu. Ada kata papa kan gitu artinya ya. Terus kemudian dikatakan yang isinya aku. Nah, berarti yang mau kita buktikan bahwa pernyataan itu adalah sesuatu yang tidak benar kan adalah berkaitan dengan masalah rumah. Ya. Dan itu berkaitan dengan masalah biaya. Betul ya? Nah, jadi makanya kita buktikan gitu loh. Bahwa rumah itu dibeli oleh Ruben dengan lunas, kemudian diagunkan. Tentu kan akan ditanya dong, untuk apa diagunkan? Diagunkan untuk biaya renovasi atau pembangunan ulang rumah tersebut. Kan ini relevansi, ya. Nah, pasti akan ditanyakan, benar nggak sih uang yang diambil dari bank itu memang dipakai untuk kepentingan rumah? Jangan-jangan untuk kepentingan yang lain. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa dia mendapatkan informasi, ada juga orang yang memberikan selentingan bahwa pinjaman Ruben di bank itu adalah untuk kepentingan bisnisnya. Ya, boleh dicari jejak digitalnya. Dan karena Ruben tidak paham bisnis, maka dia hancur. Maka uang-uang yang dipakai dari pinjaman bank itu hilang. Nah, disinilah kami ingin membuktikan relevansinya bahwa uang yang dipakai oleh Ruben dari bank itu tidak dipakai untuk bisnis, tapi dipakai untuk kepentingan rumah tersebut direnovasi atau diperbaiki. Maka kami buktikan. Ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau misalnya kemudian di situ ada nama-nama yang tertulis yang ada orang yang keberatan, tapi itulah dia pembuktian. Biar tidak ada pembuktian yang setengah-setengah. Biar tidak ada pembuktian yang tidak sempurna dan tidak tuntas. Ya, jadi makanya saya kemarin kan suka mengatakan gitu. Kebenaran itu memang kadang-kadang menyakitkan. Jadi oleh karena itu janganlah kita mencoba menyampaikan sesuatu yang tidak benar kan begitu. Jadi ketika kebenaran itu disampaikan memang nanti akhirnya pasti ada yang sakit hati, ada yang tersinggung. Tapi memang itulah dia suatu proses. Ya. Tidak ada maksud dan tujuan apapun. Kita tidak bilang bahwa uang itu digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukannya, nggak ada. Kita tidak bilang itu uangnya untuk honornya saja, nggak ada. Kita bilang bahwa ada biaya yang kita keluarkan untuk renovasi rumah tersebut dan ini bukti pentransferannya sebanyak sekian kali, nilainya 11,5 miliar. Jadi biar duduk dia persoalannya itu antara pinjaman dan juga biaya rumah. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau misalnya ada yang tersinggung karena saya harus mengungkapkan kebenaran dan tentu kebenaran ini kan untuk demi membela kepentingan hukum klien saya Ruben. Dan apa yang saya sampaikan itu fakta-fakta kan tentu sudah atas seizin Ruben dan juga sumber data-data itu kan juga adalah Ruben kan, bukan saya nggak ngarang-ngarang. Nah inilah dia bicara tentang relevansi suatu pembuktian. Ya, jadi hari ini juga mungkin teman-teman akan bertanya dengan berkaitan podcast yang kemarin dan mungkin juga nanti jika nggak ditanyakan, jika ada hal-hal yang kami anggap penting dari transkrip ini, mungkin kami akan jelaskan. Sekali lagi mohon maaf kalau kami harus berbicara berdasarkan fakta dan bukti, ya, karena 1000 pernyataan, keterangan yang menyangkal apapun itu akan dikalahkan oleh satu bukti yang membuktikan kebenaran. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf jika nanti kemudian saya membuktikan dan menampilkan suatu bukti yang mungkin tidak disukai, tidak disenangi, janganlah bilang artinya kenapa itu dibawa ke publik. Ya terus bagaimana dia menyampaikan sesuatu itu di publik? Publik ingin penjelasan dan klarifikasi.
Kan nggak mungkin kalau saya mengklarifikasinya hanya kita oh itu nggak ada. Kalau itu kan gampang. Saya tinggal bilang semua yang disampaikan dalam podcast itu tidak benar. Selesai.